Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai jenis-jenis koloid. Kita ketahui bahwa campuran itu nanti dia dibagi menjadi 3, yaitu larutan, suspensi, dan koloid itu sendiri. Nah, pembagian dari koloid nanti ada 3. Yang pertama ada sol, kemudian ada emulsi, dan yang ketiga ada yang namanya buih. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada yang namanya koloid sol. Jadi, ketika membahas mengenai koloid sol, maka yang perlu diperhatikan adalah fase terdispersinya adalah zat padat. Kemudian, medium pendispersinya adalah zat padat, cair, atau gas. Jadi ada 3 jenis medium pendispersi yang bisa terjadi di koloid sol. Yang terpenting di sini adalah pada jenis koloid sol adalah fase terdispersinya adalah zat padat. Ingat, kalian harus bisa membedakan apa itu terdispersi dan pendispersi. Terdispersi adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit, atau bisa juga disebut sebagai zat terlarut. Pendispersi adalah zat yang jumlahnya lebih banyak, seperti itu. Nah, berdasarkan medium pendispersinya, maka nanti ada 3 jenis. Yang pertama ada yang namanya sol padat. Ingat ya, bahwa terdispersinya di sini adalah tetap zat padat untuk jenis koloid sol. Nah, jika sol padat, maka medium pendispersinya adalah berupa zat padat. Jadi, kalau boleh disimpulkan, pada sol padat ini adalah terdispersi padat, pendispersinya adalah padat juga. Contohnya adalah intan hitam dan kaca berwarna. Jadi, di dalam intan hitam itu nanti terdispersinya itu adalah partikel-partikel lain, kemudian pendispersinya adalah karbon. Karbon atau sama saja dengan arang. Arang itu juga karbon, tetapi di dalam pembuatan intan hitam itu nanti ada tekanan, ada suhu, dan lain sebagainya, sehingga terbentuk yang namanya intan hitam. Begitu juga dengan kaca berwarna, berarti di sini pendispersinya adalah kaca. Pendispersinya adalah kaca, kemudian terdispersinya adalah zat pewarna itu. Nah, keduanya sama-sama adalah zat padat. Itu yang dimaksud dengan sol padat. Kemudian yang kedua, ada yang namanya sol atau gel, di mana medium pendispersinya adalah zat cair. Jadi kalau disimpulkan ketika terkait dengan sol atau gel, itu nanti adalah padat, cair, seperti ini. Terdispersinya padat, pendispersinya adalah cair. Contohnya adalah cat, selai, jelly, kemudian pati dalam air, seperti itu. Nah, sebagai contoh, di sini ada cat. Jadi cat itu terdispersinya adalah padat, yaitu komponen penyusun cat itu sendiri. Kemudian pendispersinya adalah air, seperti itu. Kemudian di sini ada selai juga sama. Terdispersinya adalah zat padat, kemudian pendispersinya adalah air. Kemudian ada jelly, kemudian ada pati dalam air. Contohnya adalah ketika kalian membuat yang namanya jelly, itu adalah terdispersinya adalah komponen penyusun jelly, kemudian ditambahkan air dalam jumlah yang lebih banyak. Maka air itu sebagai pendispersi, kemudian terjadi proses pengentalan. Nah, maka dia dikatakan sebagai sol atau gel. Aerosol padat adalah medium pendispersinya gas, berarti di sini adalah padat, terdispersinya padat, kemudian pendispersinya adalah gas. Contohnya adalah debu dan asap ya. Debu-debu yang berterbangan berarti di sini adalah sebagai pendispersinya berarti di sini adalah partikel-partikel kecil, yaitu debunya. Kemudian
ini maaf ya, ini terdispersi maksudnya. Terdispersi. Kemudian pendispersinya adalah udara. Karena debu berada di udara dengan partikel-partikel yang lebih banyak udaranya, maka dikatakan sebagai aerosol padat. Begitu juga dengan asap ya. Asap ini berarti sebagai zat terdispersi, itu adalah udaranya. Maksudnya adalah asapnya, terdispersinya. Kemudian pendispersinya adalah gas atau udara. Pendispersi. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah terdispersinya apa, kemudian pendispersinya apa, kemudian contohnya itu nanti yang akan sering sekali keluar di soal seperti itu. Ada sol padat, sol, kemudian aerosol padat. Semuanya terdispersinya adalah zat padat, padat. Yang membedakan adalah di medium pendispersi. Jadi ini padat, kalau pada sol padat, kemudian cair jika sol atau gel, kemudian yang terakhir ada gas untuk aerosol padat. Ini ya contoh dari intan hitam, kemudian ini adalah selai seperti itu. Jadi selai itu lebih banyak kandungan airnya dibandingkan selainya itu sendiri. Saya lanjutkan ke jenis koloid yang namanya emulsi. Jadi setelah ada sol, ini tadi sol, kemudian ada yang namanya emulsi. Emulsi adalah dengan fase terdispersinya adalah zat cair. Jadi fase terdispersinya zat cair, pendispersinya bisa padat, cair, atau gas. Jadi yang perlu diperhatikan di sini nih, terdispersi, di mana fase terdispersinya adalah cair, seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan untuk ketika nanti ada soal yang terkait dengan emulsi. Berdasarkan medium pendispersinya, maka nanti ada yang namanya emulsi padat. Berarti di sini, kalau ada kata padat, berarti pendispersinya adalah zat padat. Jadi kalau disimpulkan di sini adalah cair padat seperti ini. Terdispersinya cair, pendispersinya adalah padat. Contohnya adalah keju dan mutiara. Mutiara di sini adalah mutiara makanan itu, yang sering dibuat makanan. Keju di sini ada terdispersinya adalah cair, kemudian pendispersinya juga padat seperti itu. Pada mutiara juga sama, dalam pembuatan mutiara ini misalnya, jumlah pakainya biasanya kalau dalam pembuatan mutiara itu adalah dari jenis sagu ya, sagu mutiara. Jadi ini sagunya itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan airnya, campuran air seperti itu. Jadi sagunya lebih banyak, kemudian airnya dia lebih sedikit. Maka air ini dikatakan sebagai terdispersi. Kemudian sagunya sebagai sagu mutiaranya adalah sebagai pendispersi. Kemudian ada yang namanya emulsi saja, yaitu di mana medium pendispersinya adalah zat cair. Berarti kalau di emulsi ini adalah cair seperti ini. Contohnya adalah pada susu dan mayones seperti itu. Mayones itu kalau tidak salah dibuat dari campuran antara kuning telur, ada minyak, kemudian ada air yang disatukan jadi satu, sehingga terbentuk yang namanya mayones. Pada susu juga demikian. Susu berarti susu itu sendiri, kemudian ketika ditambahkan air, maka pendispersinya juga ya cair seperti itu. Dan terakhir ada yang namanya aerosol cair. Medium pendispersinya adalah gas. Jadi kalau di sini berarti cair, kemudian gas seperti ini. Terdispersinya cair, pendispersinya adalah gas. Contohnya adalah kabut dan awan. Kemudian di sini ada pengharum ruangan, ada juga obat nyamuk semprot seperti itu. Kabut dan awan, contohnya adalah pada kabut. Kabut itu berarti di sini ada fase terdispersi, kemudian ada pendispersi. Pendispersinya adalah gas, yaitu udara.
Kemudian terdispersinya adalah air. Jadi kabut sama awan itu kan terbentuk dari titik-titik air yang terjadi proses penguapan, maka air ini sebagai terdispersi karena jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan udara. Begitu juga dengan awan ini. Kemudian di sini ada pengharum ruangan dan obat nyamuk semprot juga sama. Ketika obat nyamuk itu disemprotkan ke udara, maka partikel-partikel dari obat nyamuk semprot ini dia akan berbaur dengan udara, maka pendispersinya di sini adalah udara. Kemudian terdispersinya adalah cairan dari obat nyamuk itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk koloid yang dinamakan dengan emulsi. Yang terakhir ada yang namanya koloid busa atau buih, di mana fase terdispersinya adalah gas, pendispersinya bisa padat ataupun cair. Nah, busa padat misalnya ada medium, pendispersinya adalah zat padat. Berarti kalau disimpulkan di sini adalah gas padat. Jadi terdispersinya gas, pendispersinya adalah padat. Contohnya adalah pada batu apung dan karet busa. Nah, ini adalah salah satu contoh dari batu apung. Batu apung itu adalah dia memiliki rongga-rongga halus. Jadi dia punya rongga-rongga banyak seperti ini. Nah, terdispersinya apa? Udara yang masuk ke sela-sela dari batu apung ini, maka dia dikatakan sebagai terdispersi, yaitu udara yang masuk di rongga-rongga dari batu apung ini. Kemudian batunya itu sendiri adalah sebagai pendispersi. Di sini juga pada karet busa juga sama. Biasanya yang sering digunakan untuk asah-asah atau mencuci piring itu. Di situ kan ada rongga-rongga banyak, di mana nanti akan terisi dengan udara, maka itu sebagai terdispersi, yaitu udaranya. Kemudian karet busanya sendiri adalah sebagai pendispersi. Kemudian ada busa, di mana medium pendispersinya adalah zat cair. Jadi di sini adalah gas, cair seperti ini ya. Terdispersinya gas, pendispersinya adalah cair. Misalnya pada krim kocok sama busa sabun, pada busa sabun ini contohnya. Nah, ini nanti di sini ada fase terdispersi sama pendispersinya. Apa terdispersinya? Terdispersinya adalah udara, jumlahnya lebih sedikit. Kemudian pendispersinya adalah busanya itu. Jadi di sela-sela dari gelembung-gelembung busa ini pasti ada udara yang masuk di antara busa-busa tersebut. Maka dikatakan sebagai koloid busa. Seperti itu. Nah, jadi yang terpenting di dalam pembahasan mengenai sistem koloid ini, jenis-jenis nanti ada dibagi menjadi 3 ya. Ada sol, kemudian ada emulsi, kemudian ada busa. Dari ketiga ini nanti biasanya yang akan sering keluar adalah terdispersi sama pendispersinya apa. Biasanya itu nanti yang akan keluar. Yang dari sini setelah diketahui terdispersi sama pendispersi, kemudian contohnya. Contoh-contohnya apa? Misalnya pada ini busa padat, contohnya apa? Kemudian pada emulsi cair misalnya, itu nanti apa? Contohnya dan seterusnya. Jadi itu dia pembahasan mengenai jenis-jenis koloid yang dibagi menjadi 3, ada sol, emulsi, dan busa. Silahkan nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya, seperti itu. Semoga membantu mempelajari materi sistem koloid mengenai pembagian jenis-jenis koloid. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.